Suatu hari, di timur Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan yang makmur, yaitu Kerajaan Kediri. Raja dan Ratu Kediri dikaruniai seorang putri yang sangat cantik, cerdas, dan berbudi pekerti, bernama Dewi Songgolangit. Kecantikan putri ini menarik perhatian raja-raja dan pangeran dari berbagai kerajaan, yang datang untuk melamar sang putri. Namun, Dewi Songgolangit tidak menggubris lamaran-lamaran tersebut, sehingga Raja Kediri merasa terpaksa menolak tawaran dari para raja dan pangeran itu. Dalam keadaan tersebut, Raja Kediri merasa cemas dan ingin agar putrinya segera menemukan pasangan dan menikah. Akhirnya, sang raja mendekati putrinya dan menanyakan alasan dibalik keengganannya untuk menikah. Dewi Songgolangit akhirnya memberikan jawabannya dengan tenang. Ia menyatakan bahwa dirinya belum siap untuk menikah. Meskipun ayahnya menginginkannya untuk segera menikah, ia akan mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Namun, syarat-syarat tersebut akan disampaikannya 3 hari setelah menjalani pertapaan. Raja Kediri memilih untuk menunggu putrinya menyelesaikan pertapaannya dan sangat menantikan jawabannya. Setelah 3 malam berlalu, Dewi Songgolangit kembali dari pertapaan dan segera menemui ayahnya untuk menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suaminya. Terdapat 2 syarat yang diajukan oleh Dewi Songgolangit, dan syarat-syarat tersebut tampak mustahil untuk dipenuhi. Pertama, calon suami harus menciptakan sebuah pertunjukan menarik berupa tarian yang belum pernah ada sebelumnya. Tarian tersebut harus disertai oleh barisan 140 kuda kembar. Syarat kedua, pertunjukan itu juga harus menampilkan aksi dari hewan berkepala 2. Raja Kediri terdiam, merenungkan syarat-syarat yang tampak mustahil tersebut, meskipun ia sangat ingin sang putri segera menikah. Akhirnya, Raja memutuskan untuk menyetujui dan mengumumkan sayembara tersebut kepada khalayak ramai. Siapapun diperbolehkan berpartisipasi, tidak hanya raja dan pangeran, asalkan mampu memenuhi syarat yang ditetapkan. Meskipun banyak raja dan pangeran yang awalnya bersemangat, satu persatu mereka mundur. Pada akhirnya, hanya 2 raja yang bersedia mengambil tantangan, Raja Kelana Swandana dari Kerajaan Bantarangin dan Raja Singabrong dari Kerajaan Lodaya. Kabar mengenai Raja Bantarangin dan Raja Lodaya yang mengikuti sayembara mengejutkan Raja Kediri. Keduanya memiliki reputasi yang kurang baik. Raja Kelana Swandana dari Bantarangin dikenal tampan dan gagah, serta memerintah kerajaannya dengan bijaksana. Namun, sayangnya, ia hanya memiliki ketertarikan pada anak laki-laki. Suatu hari, ia bermimpi bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik. Ia pun menceritakan mimpinya kepada para pejabat istana dan pendeta. Mereka menyarankan bahwa mimpi tersebut mungkin dapat mengubah kebiasaan sang raja. Berdasarkan saran tersebut, para pejabat istana Bantarangin memberikan dukungan kepada raja untuk mengikuti sayembara Dewi Songgolangit. Raja Lodaya, yang dikenal sebagai Singabrong, adalah seorang pria bertubuh tinggi dengan kepala menyerupai singa. Ia memiliki rambut yang lebat dan dipenuhi kutu, yang ia atasi dengan bantuan burung merak yang digunakannya untuk mematuki kutu-kutunya. Karakteristiknya yang bengis dan kejam membuatnya terkenal. Setiap individu yang tidak mematuhi perintahnya akan menghadapi konsekuensi fatal. Meskipun Raja Singabrong memiliki banyak selir, tidak ada satupun yang diangkat menjadi permaisuri. Baginya, hanya Dewi Songgolangit yang layak untuk menduduki posisi tersebut. Raja Kediri merasa terhambat dalam mengambil tindakan. Sayembara yang telah diumumkan tetap harus dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan. Raja Kelana dan Raja Singabrong mulai mempersiapkan diri di istana masing-masing. Keduanya telah mengumpulkan kuda kembar serta pertunjukan menarik. Namun Raja Singabrong sangat ingin mengetahui persiapan Raja Kelana. Ia pun mengutus abdinya, Iderkala, untuk pergi ke kerajaan Bantarangin. Iderkala berangkat dengan menyamar sebagai pedagang agar tidak mudah dikenali. Setelah berhasil mengumpulkan berbagai informasi, Iderkala kembali ke Lodaya. Ia melaporkan kepada Raja Singabrong bahwa Raja Kelana juga telah mempersiapkan hal serupa,
meskipun belum berhasil mendapatkan hewan berkepala dua. Namun, persiapan Raja Kelana dianggap lebih baik dan menarik. Mendengar laporan tersebut, Raja Singabrong sangat marah dan bertekad untuk menyerang Bantarangin serta merampas semua persiapan milik Raja Kelana. Sayangnya, rencana Raja Singabrong untuk menyerang Bantarangin telah diketahui terlebih dahulu oleh Raja Kelana. Marah atas situasi ini, Raja Kelana memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap kerajaan Lodaya terlebih dahulu. Ia mulai memilih prajurit-prajurit terbaik dan bersiap untuk menyerang kerajaan tersebut. Peperangan pun meletus, dan kerajaan Lodaya terkejut serta tidak siap menghadapi serangan mendadak dari kerajaan Bantarangin. Raja Singabrong, yang tengah berada di Taman Sari dan menikmati momen ketika burung merak mematuki kutu di kepalanya, segera tergerak untuk kembali ke istananya. Namun, ia terkejut melihat Raja Kelana tiba-tiba muncul di hadapannya. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan masing-masing raja mengeluarkan berbagai jurus untuk mengalahkan satu sama lain. Akhirnya, Raja Kelana menggunakan jurus sakti yang dimilikinya, menyerang kepala Raja Singabrong hingga burung merak itu menyatu dengan kepalanya. Selanjutnya, Raja Kelana mengeluarkan pecut Samandiman dan memukul tubuh Raja Singabrong dengan sekuat tenaga. Singabrong terpental dan jatuh. Setelah itu, tubuhnya menjadi lemas dan ia bertransformasi menjadi seekor singa berkepala merak sebelum berusaha melarikan diri. Raja Kelana Swandana segera mengejar makhluk jelmaan Singabrong tersebut dan berhasil menangkapnya. Meskipun sempat memberontak, hewan itu akhirnya dapat dijinakkan oleh Raja Kelana. Dengan demikian, Raja Kelana berhasil memenuhi syarat kedua yang diajukan oleh Dewi Songgolangit, yaitu membawa hewan berkepala dua. Kabar ini segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Raja Kediri, yang mendengar berita tersebut, kembali menanyakan keseriusan Dewi Songgolangit untuk menikah. Sang putri menjawab dengan tegas bahwa ia akan menikahi pemenang sayembara, yaitu Raja Kelana Swandana. Dewi Songgolangit berpikir bahwa jika ia menikahi Raja Kelana, mungkin ia dapat mengubah kelainan yang dimiliki oleh sang raja. Beberapa hari kemudian, Raja Kelana Swandana tiba di kerajaan Kediri, disertai iring-iringan penari, kuda kembar, dan tentu saja, hewan berkepala dua. Raja Kediri menyambut kedatangan Raja Kelana dengan antusias. Dewi Songgolangit terlihat terpesona oleh kehadiran hewan berkepala dua yang dibawa oleh Raja Kelana. Dengan demikian, semua syarat sayembara telah terpenuhi dan pinangan Raja Kelana Swandana pun diterima dengan baik. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pernikahan antara Raja Kelana Swandana dari Kerajaan Bantarangin dan Dewi Songgolangit dari Kerajaan Kediri dilangsungkan. Semua syarat yang dibawa oleh Raja Kelana dijadikan bagian dari iring-iringan pengantin pada hari istimewa tersebut. Dengan pernikahan ini, Raja Kediri merasa tenang, karena putrinya akhirnya menikah dan mencapai kebahagiaan.